ke materi tadi. Sebentar. Lihat istilahnya malah adalah big data gitu ya. Sebetulnya big data ini adalah sebuah masalah gitu kan awalnya. Artinya tersedia data yang jumlahnya sangat banyak, bahkan mungkin tidak hanya big ya, sudah huge dan enormous kalau misalkan diartikan di bahasa Inggris kan begitu. Jadi sudah lebih besar dari big begitu banyak data khususnya online ya yang tersedia, kemudian yang setelah tersedia begitu banyak data, kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap data-data tersebut ya, bagaimana mengolahnya, bagaimana mendapatkan informasi yang bermanfaat dari berbagai macam data yang tersedia itu. Nah, ini adalah solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan big data tadi gitu ya. Jadi data mining ini adalah berawal dari adanya permasalahan big data. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari big data itu punya karakteristik ya, ciri yang dikenal dengan istilah 3V. V yang pertama itu adalah volume atau isi. Jadi karakternya itu adalah memang ukuran data yang sangat besar. Bahkan mungkin sekarang sudah melebihi ukuran petabytes ya. Setiap detik dihasilkan begitu banyak data ya, apalagi dari media sosial, kemudian dari perangkat IoT ya, semuanya menghasilkan mengenerate data dalam ukuran yang sangat besar. Dan terkait dengan yang aspek V yang kedua itu adalah velocity ya. Jadi velocity ini juga sama ya, selain data itu di-generate dalam ukuran yang besar, juga kecepatannya ya, setiap detik mungkin sudah tercreate sekian ratus ribu terabytes data gitu langsung available di berbagai media penyimpanan. Nah, itu berarti kecepatan untuk generate datanya juga sangat tinggi gitu ya, sangat cepat memperoleh data. Kemudian juga terkait dengan pentingnya data yang ada tersebut itu bisa diolah juga dengan cepat. Jadi karena di-generate-nya juga cepat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi pun juga memerlukan mendapatkan informasi yang cepat ya, tidak bisa sekarang menunggu sekian hari, sekian minggu begitu ya untuk bisa mendapatkan resume dari sekian banyak data ya, selalu dibutuhkan solusi yang cepat gitu, instan. Kemudian aspek V yang ketiga itu adalah variety atau variasi. Jadi sumber big data itu sangat bervariasi ya, mulai dari yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya. Teks, gambar, audio, video itu semua secara konstan dihasilkan itu, turut menyumbang kepada big data. Nah, di sini ada sebuah penelitian yang menyampaikan bahwa ya ini tadi ya, semenjak tahun 80-an kemampuan untuk menyimpan informasi itu sudah bisa ditingkatkan 2 kalinya setiap 40 bulan. Jadi setiap 40 bulan itu tersedia kapasitas penyimpanan yang 2 kali ukurannya lebih besar daripada sebelumnya. Dan itu sejak 80-an ya. Sekarang tinggal dihitung saja sampai dengan 2022 kira-kira sudah terjadi lipatan berapa kali gitu ya sejak tahun 80. Kemudian semenjak 2012, nah ini dikatakan sebagai start awal di mana data ukuran besar itu mulai dihasilkan. Setiap hari di-generate sekitar 2,5 exabytes ya, atau kali
4,4 zettabytes ke 44 zettabytes. Jadi ya berlipat 10 kali lipat ya antara tahun 2013 dan 2020. Saya kira ini sudah terlewati. Mungkin bisa jadi lebih hanya baru Nah, kemudian dari sisi istilah gitu ya, sekarang sangat trendy begitu ya, semua yang berbau-bau kecerdasan buatan, AI, big data, IoT gitu semua sangat trending. Hampir semua bidang ilmu sekarang berlomba-lomba membuat mata kuliah, membuat course, membuat topik penelitian yang terkait dengan ini. Jadi AI, big data, data mining, data science itu posisinya sebetulnya seperti apa? Kotak-kotaknya bagaimana? Nah, ini kurang lebih bisa digambarkan dalam sebuah diagram Venn seperti ini ya. Jadi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu saya kira skop yang sangat luas ya, mencakup banyak hal di situ dan ini juga sudah Anda pelajari di mata kuliah semester lalu. Kemudian machine learning ini pun juga bagian sedikit mengecil ya, mengerucut dari artificial intelligence ya, tetap dalam rumah yang sama. Kemudian deep learning ini pun juga adalah lagi subhimpunan yang lebih kecil lagi di dalam machine learning ya. Bahas sendiri karena dia tidak matematika dan lain sebagainya masuk di sains data. Lalu antara data science dan data mining, kalau kita ambil cuplikannya lagi tadi dari diagram Venn yang itu, kalau kita lihat perbedaannya di mana? Ya, data science dan data mining, data science itu lebih luas. Mencakup bidang disiplin. Ya, saya kira ini bidang ilmu komputer, tetapi dia juga bisa menyangkut ke bidang ilmu yang lain. Dia statistik ya, makanya teman-teman Anda mungkin yang di prodi sains data akan banyak mata kuliah yang berkaitan dengan materi statistik gitu. Nah, sedangkan data mining sendiri itu bagian kecil dari data science ya, yang terkait khususnya kepada 3 aspek ini. Bagaimana mengekstraksi data, bagaimana menemukan pola yang tersembunyi, dan bagaimana membuat sebuah model yang dapat memprediksi. Jadi kurang lebih ini adalah 3 aspek atau tugas utama di dalam topik data mining ya. Itu semua terkait juga di dalam data science. Jadi AI, machine learning, data mining, kita lagi bahas ya irisannya bagaimana. Kalau AI itu adalah fokus bagaimana membuat sistem yang cerdas, ya, intelligent system. Kemudian kalau machine learning, bagian dari AI fokus kepada pemberian pengetahuan baru kepada sistem. Membuat sistem yang dapat belajar. Jadi istilahnya self-learn gitu ya. Kalau machine learning itu kita memberikan tambahan fitur kepada sistem atau komputer itu supaya mereka bisa belajar sendiri. Pada
akhirnya tetap nanti akan menghasilkan sebuah sistem yang cerdas. Jadi ujungnya pasti ke AI juga. Kemudian data mining ini fokusnya adalah kepada penemuan informasi dalam data dengan menggunakan teknik dari machine learning. Jadi knowledge discovery ya, atau information discovery, information retrieval, barangkali ini mungkin juga masih topik dalam data mining ya, walaupun ada mata kuliah khusus juga membahas information retrieval gitu. Jadi ini semua saling beririsan. Oke, ini beberapa video ya yang terkait dengan big data, data mining dalam berbagai aspek ya. Mungkin saya bisa putarkan beberapa di sini. Oke, saya matikan dulu yang ini. Yang big data. Ini videonya bisa terlihat kah? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan.
Ya itu satu, insight gitu ya, pengantar, tentang apa itu big data. Saya kira itu lebih difokuskan kepada, perusahaan ya, yang mungkin masih, skeptis begitu untuk melihat apa sih, big data ini, bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari sana, dan itu adalah salah satu video promo yang diberikan oleh, Intel tadi, salah satu, pemain dalam, eee prosesor ya, eee, yang juga terkait dengan kecepatan untuk pengolahan data itu tadi. Jadi saya kira karena ini videonya sudah cukup lama, saya kira, eee, seharusnya sekarang, perusahaan itu pasti juga akan melihat, big data, artificial intelligence, data mining juga itu sebagai suatu kebutuhan ya, tidak lagi hanya sebagai opsi, untuk meningkatkan, revenue atau penghasilan, tetapi juga sudah merupakan kebutuhan bagi, mereka untuk dapat, mengolah atau mendapatkan informasi dari ya, pelanggan mereka gitu. Kemudian ini beberapa contoh lagi. Bentar, apakah ini? Dari, atau kasus big data, tapi diterapkan di dunia, biologi ya, bioinformatika. Jadi banyak, institusi-institusi yang khususnya memang di luar negeri yang, spesifik fokus membahas atau mempelajari, tentang, penerapan, ya teknik-teknik big data tadi untuk penyelesaian permasalahan, bioinformatika ya. Banyak negara-negara di Eropa juga yang menawarkan, course, mata kuliah, peluang, kerja juga beasiswa di sana banyak yang terkait juga dengan topik, bioinformatika. Kemudian ini ada lagi.
contoh untuk pilihan sampel ya. Dan juga ya, jadi data mining ini merupakan kombinasi dari beberapa bidang ilmu juga ya, statistik, artificial intelligence, dan juga machine learning. Nah, tugas dasar dari data mining tadi seperti yang sudah kita lihat di dalam perbandingan ini ya, itu fokus kepada ekstraksi data ya, kemudian menemukan hidden pattern atau pola tersembunyi, lalu juga menghasilkan model prediktif atau prediksi ya, untuk memprediksi atau memperkirakan atau mengklasifikasikan nanti data-data set yang sudah kita supply ke dalam sistem big data ini. Jadi itu dua model yang akan dihasilkan ya dari data mining, bisa menghasilkan prediksi atau prediction method. Jadi nanti di sini akan berdasarkan nilai dari sejumlah variabel. Misalkan kita punya sebuah dataset ya, ada 10 variabel, kemudian kita bisa menggunakan beberapa variabel lain ya, mungkin 3-4 variabel, kita mencoba memprediksi isi dari variabel ke-5 begitu ya. Atau kita menggunakan variabel 1 sampai 9 untuk memprediksi nilai dari variabel ke-10 yang mungkin belum diketahui nilainya. Ya, itu adalah model atau metode prediksi. Sedangkan sisi lain juga dari data mining ini adalah yang deskripsi. Jadi tidak memprediksi tetapi mendeskripsikan data. Seperti apa sih insight-nya? Nah, itu yang ingin didapat dari metode yang deskripsi ini tadi. Fokus pada pencarian pola pada data untuk bisa dipahami oleh manusia. Aplikasi data mining ya terkait dengan banyak bidang ilmu, hampir semua bidang saya kira sekarang sudah bisa menggunakan atau mengaplikasikan data mining ya. Misalkan di dunia games atau permainan, di sini kita bisa membuat sebuah sistem yang bisa, misalkan tadi apa ya tugasnya, memprediksi. Oke, saya punya data player seperti ini. Setiap player kita simpan dalam tabel ya, mungkin terkait dengan jam mainnya, lalu karakter yang dia pilih untuk dijalankan, kemudian apalagi ya pola-pola lain yang berusaha dibaca mungkin ya dari penyedia game tadi untuk bisa lebih memahami customernya yang menggunakan atau mendownload atau menjalankan games tadi ya, untuk lebih dekat dengan si pelanggannya dari perusahaan games tadi, misalkan begitu. Kemudian contoh lain ya dari dunia bisnis, saya kira juga pasti banyak penerapannya ya.
dan teman-teman Anda yang di jurusan sistem informasi juga ada mata kuliah data mining ya, tidak hanya dari informatika saja, tetapi mereka mungkin lebih fokusnya adalah ke pembuatan solusi-solusi yang menunjang bisnis ya atau organisasi, gitu. Lebih ke arah trend analisis, customer relationship management ya, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, market based analysis ya, membaca pola belanja dari customer. Nah, itu kira-kira yang difokuskan oleh mata kuliah data mining di jurusan SI ya. Nah, kalau informatika ada mungkin bisa lebih luas lagi penerapan untuk data miningnya. Lalu Science and Engineering, tadi sudah dilihat satu contohnya adalah bioinformatika ya, diterapkan ke arah sana. Kemudian juga di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan monitoring berkala gitu ya, selama 24 jam secara berkala diambil data dari masing-masing peralatan di industri, kemudian dianalisis kira-kira performance-nya bagaimana, masih bisa bertahan atau run atau up servernya bisa sampai berapa bulan lagi, nanti kira-kira kapan prediksi dia akan down dan sebagainya. Di dunia medis ya, medical data mining digunakan untuk mendiagnosis dan mendeteksi dini ya penyakit-penyakit. Kalau mungkin sudah pernah tahu ya, saya sering diiklani di Instagram itu DNA ya. Nah, itu mungkin kaitannya juga dengan bioinformatika ya. Jadi kita bisa mengirimkan sampel DNA kita, kemudian dikirim. Setelah beberapa minggu kita akan dapat hasilnya, di situ akan bisa diprediksi kira-kira kita punya potensi menderita penyakit apa saja ya dideteksi dari hasil pembacaan DNA. Mungkin kakek kita ya orang tua kita, kakek kita, mungkin kakek buyut kita tuh pernah menderita penyakit ini. Tetapi selama beberapa generasi setelahnya tidak muncul. Nah, apakah itu akan muncul di saya ya, generasi kesekian dari kakek buyut saya, misalkan begitu ya. Jadi bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang mungkin diturunkan ya secara genetik dan lainnya. Kemudian ke arah spatial data mining ya, ke arah geografi ya, GIS ini juga bisa memanfaatkan data mining di sana untuk memprediksi lokasi. Lalu terkait juga dengan text mining ya, mengelompokkan dokumen ya, begitu banyak dokumen yang tersimpan di internet, bagaimana kita bisa mencari dokumen yang tepat ketika kita melakukan query. Google itu bagaimana caranya kita mencari sebuah dokumen tertentu ya, keputusan menteri nomor sekian misalkan, atau keputusan menteri tentang pembelajaran tatap muka misalkan. Nah, itu kan tidak spesifik menyebut nomor Capman-nya berapa, tetapi ada query tentang tatap muka. Nah, nanti sistem di bawahnya itu akan berusaha mencari mana dari sekian keputusan menteri yang mengandung kata tatap muka di dokumennya. Nah, itu adalah bagian dari text mining. Deteksi plagiarisme, opinion dan sentimen analisis, ini saya kira juga terkait dengan hal-hal yang dipelajari juga di jurusan ilmu komunikasi. Kemarin saya juga sempat diskusi dengan dosen ilmu komunikasi, ternyata mereka juga menerapkan teknik data mining untuk mengukur opini masyarakat gitu ya, dari sisi komunikasi mereka. Kemudian image mining, tadi ya contohnya sudah content based image retrieval, kita hanya berikan contoh gambarnya saja, kemudian sistem akan bisa mencari gambar yang mirip atau similar dengan gambar yang kita berikan tadi. Gitu. Video mining ya, tentunya kalau image mining bisa, maka video mining pun juga dimungkinkan karena video itu adalah bagian dari beberapa image ya, content based video retrieval. Kemudian audio mining ini juga bisa menggunakan teknik data mining, content based audio retrieval. Ya, aplikasi-aplikasi yang sudah jalan sekarang banyak ya, Shazam, SoundHound ataupun aplikasi yang lain. Anda suka dengan satu lagu, dengar di satu tempat tapi nggak tahu judulnya apa, penyanyinya siapa, tinggal direkam saja, masukkan ke sistem,
langsung keluar ya. Oh, ini yang nyanyi ini, judulnya ini, kalau mau beli tokonya di sini atau mau streaming webnya di sini gitu, bisa langsung dimunculkan seperti itu. Kemudian terkait dengan sosial atau human rights, hak asasi manusia, monitoring pelanggaran hak asasi dan kejahatan skala besar. Ini levelnya mungkin sudah tingkat policy ya atau kebijakan. Jadi tidak hanya melulu ke aspek teknis, tetapi juga ke aspek sosial ya, policy. Saya kira juga akan bermanfaat bagi teman-teman yang butuh informasi tentang penerapan suatu kebijakan itu tadi ya, di bidang ilmu yang lain tentunya. Lalu kemudian terkait dengan software, ada banyak alternatif open source maupun berbayar ya. Open source ini yang free, sedangkan ada juga yang berbayar, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin bisa list lengkapnya ini saya ambil dari wiki. Mungkin kalau sekarang bisa saja bertambah lagi ya. Ini kalau tidak salah saya ambil tahun 2020, barangkali ada tambahan lain ya. Jadi yang mungkin familiar di sini ini adalah misalkan scikit-learn ya, Python sekarang menjadi populer ya. Python saya kira menjadi pilihan utama bagi developer yang ingin membangun aplikasi di bidang mining ini. Kemudian WK, saya kira ini yang juga berbasis Java, dikembangkan dari teman-teman di Universitas New Zealand ya, Waikato. Dan ada NLTK ini masih juga menggunakan bahasa Python tapi lebih fokus ke teks ya, Natural Language Processing ya, ke text mining. Sedangkan yang berbayar ini biasanya disediakan oleh vendor-vendor IT, baik dari sisi software maupun dari hardware ya, tadi seperti Intel, mereka juga menyediakan pilihan software yang bisa digunakan untuk menganalisis data di dalam data mining. Kemudian di sini ada beberapa pemain besar ya, Oracle, Microsoft, SAS, saya kira ini IBM ya. Ini pemain-pemain besar di bidang data ya, yang banyak menguasai untuk menghasilkan software-software di bidang data mining. Nah, ini mungkin sisi aspek lain yang tidak bisa ditinggalkan, khususnya sekarang ya, dengan begitu banyaknya informasi personal private yang di-generate ya. Kadang kita sendiri posting sesuatu di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook, dimanapun gitu ya. Kadang terlupakan ya aspek etika ini tadi ya, baik dari segi kita cara berkomunikasinya, kemudian bagaimana kan nanti data saya akan digunakan. Sudah banyak kasus-kasus yang ya melibatkan hukum gitu ya, terkait dengan ya hal-hal yang kita posting gitu di media sosial ya, khususnya seperti itu. Jadi itu juga akan menjadi suatu concern utama ya, ketika kita akan menerapkan teknologi data mining ini. Ada aspek lain yang harus dipertimbangkan dan ini sangat penting ya, khususnya menyangkut privasi, etika, dan legalitas gitu ya. Apapun yang kita posting, khususnya di media sosial, tentunya itu akan menjadi konsumsi publik. Nah, bagaimanakah kebijakan kita sendiri atau mungkin negara itu terkait dengan pemberian data yang sifatnya pribadi gitu ya. Nah, tentunya ketika kalau kita lihat dari sisi kita, sudut pandang kita sebagai yang membutuhkan data gitu ya, tolong dong isi kuesioner saya, tolong dong coba alat saya menggunakan software saya. Nah, tentunya dalam hal itu kita akan butuh data dari pengguna. Nah, ketika kita meminta data dari pengguna itu sangat penting kita menginformasikan kepada mereka bahwa data yang kita minta dari mereka itu nanti akan diolah seperti apa, akan digunakan untuk tujuan apa, gitu ya. Kemudian nanti siapa yang punya akses ke sana? Ya, kita setiap kali masuk ke tempat-tempat umum sekarang harus scan di Peduli Lindungi misalkan.
Nah, bagaimanakah data kita di Peduli Lindungi itu ya? Pastinya akan menyimpan histori catatan kita kan kemana saja. Nah, itu kan kalau misalkan itu dilihat atau dibuka oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, tentunya juga akan merugikan kita, akan bisa dilacak ya track kita, perjalanannya kemana saja, dan ya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang ya kita tidak tahu ya seperti apa nanti itu bisa digunakan. Nah, tentunya kita juga harus yakin bahwa data yang kita berikan di sana itu aman dan hanya dapat diakses oleh ya yang berkepentingan saja. Jadi masalah keamanan data itu juga menjadi bagian yang penting di sini. Kemudian kalau misalkan ada keperluan untuk update data ya, saya pindah rumah misalkan atau ada kesalahan input data di sana, bagaimanakah cara update-nya? Itu juga penting untuk diinformasikan kepada pemberi data. Dan tentunya semua data yang sifatnya disubmit untuk kepentingan itu harusnya itu perlu dibuat anonim ya, ketika kita akan mengolah lagi kan tidak seharusnya mungkin tidak dibutuhkan data real nama ya, tapi hanya mungkin sekumpulan mahasiswa UPN misalkan ya, jadi tidak diarahkan ke satu nama tertentu di sana yang dapat merujuk ke individu tertentu. Harapannya semua data yang akan kita olah di mining itu sifatnya anonim tanpa nama. Itu dari etika. Kemudian dari sudut pandang hukum. Nah, banyak negara di Eropa, bahkan benua Eropa sendiri sudah menerapkan kebijakan yang namanya GDPR ya, General Data Protection Regulation. Jadi di sini adalah merupakan regulasi di tataran hukum Uni Eropa terkait dengan proteksi dan privasi data di wilayah mereka. Jadi tidak lagi sembarangan ya, khususnya perusahaan teknologi ya. Kita mungkin pernah baca berita ya beberapa kasus hukum yang menimpa Microsoft, kemudian Google, Facebook di negara Eropa terkait dengan pengumpulan data tanpa izin dari si pemilik. Nah, itu di benua Eropa sudah diregulasikan dalam hukum. Jadi tidak lagi bisa sembarangan data itu dikolek oleh mereka, sehingga mereka akan sangat berhati-hati dan ya bisa saja itu akan semakin membatasi perusahaan-perusahaan IT tadi untuk bisa mengembangkan bisnis mereka ya di benua Eropa, karena bisnis mereka juga akan terkait dengan pengumpulan data. Mereka tidak akan bisa banyak berkembang kalau tidak bisa mendapatkan data dari pengguna mereka. Gitu. Jadi sekilas tentang GDPR ya, ini di Eropa. Jadi terkait dengan keabsahan data, kemudian keadilan, transparansi, ya, jadi harus jelas kalaupun diminta untuk mengumpulkan data, itu harus jelas digunakan untuk apa. Gitu. Kemudian batasan tujuan ya, hanya untuk tujuan yang memang sangat urgent, tidak bisa hanya untuk urusan bisnis atau menambah jumlah customer misalkan ya, tidak bisa sembarangan seperti itu lagi para perusahaan IT di sana. Kemudian minimalisasi data tadi ya, tidak mengambil data secara berlebihan, tidak mengambil data kontak misalkan atau privasi yang lain kalau memang tidak diizinkan oleh si pemilik data. Kemudian terkait dengan akurasi ya, kebenaran data, lalu storage limitation ya, disimpan di mana, integritas dan kerahasiaan data. Nah, ini yang penting juga ya, integritas dan kerahasiaan serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu prinsip-prinsip yang ada di GDPR yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan yang beroperasi di benua Eropa. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita di Indonesia sendiri ya tentang proteksi data ya, ibaratnya dengan menjamurnya media sosial ya, bahkan Indonesia ini dibilang sebagai negara salah satu negara utama yang banyak mengenerate data-data di media sosial ya, Twitter, Instagram, YouTube ya, video YouTube di Indonesia begitu banyak
view-nya, padahal isinya mungkin tidak terlalu tidak terlalu bermanfaat misalkan, tetapi view-nya tetap banyak. Itu yang juga membuat banyak konten creator dari negara lain bikin konten yang isinya membahas tentang Indonesia supaya nanti banyak view-nya mengalir ke mereka juga. Jadi itu sangat menjadi lahan yang menggiurkan gitu ya bagi para video konten creator YouTube khususnya untuk mencari view dari Indonesia, karena begitu maraknya penggunaan media sosial. Nah, terkait dengan kebijakan hukum di Indonesia ini, sepanjang pengetahuan saya masih sifatnya adalah RUU. Saya tidak tahu ini kapan akan disahkan oleh pemerintah, tetapi setidaknya ini merupakan langkah awal gitu ya untuk bisa menata kebijakan terkait dengan penggunaan data. Karena semakin ke sini semakin banyak yang memberikan datanya, tentunya harus ada aturan yang lebih dapat melindungi pemberi data gitu ya. RUU-nya adalah PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ini terkait dengan 4 poin ini ya. Terkait dengan data pribadi. Ya, apa saja yang bisa diberikan dalam data pribadi kita. Kalau memang nanti ini akan digunakan untuk kepentingan apa, inovasi pemerintah atau edukasi, nah tentunya harus dibuat data yang agregat tadi ya, atau dibuat anonim atau hanya rata-rata saja, jadi tidak bisa merujuk ke individu tertentu. Kemudian terkait dengan kedaulatan data, karena data ini merupakan aset nasional ya, kita punya komunitas Satu Data Indonesia yang ini sudah digandeng juga oleh pemerintah, saya kira untuk terkait dengan pooling data begitu ya seluruh warga negara Indonesia, dan terkait juga dengan kedaulatan cyber. Ini sangat cocok dengan topik bela negara yang diusung dari kampus UPN ya. Saya kira nanti kalau Anda bisa meneliti topik-topik terkait dengan kedaulatan cyber ya, bagaimana sebetulnya yang dapat mengakses data kita di Indonesia ini, apakah perusahaan-perusahaan teknologi dari luar Indonesia itu diizinkan untuk mengakses data masyarakat Indonesia gitu ya. Kedaulatan digital, infrastruktur digital, dan ketahanan nasional. Kemudian data is the new oil ya. Sekarang tidak lagi main pengusaha minyak yang bisa kaya, tetapi pengusaha data gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menyimpan banyak data di Indonesia ini justru akan yang dapat bisa memberikan penghasilan atau revenue yang tinggi ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi sekarang itu yang sebagai perusahaan dengan revenue tertinggi di Indonesia. Nah, ini terkait juga nanti concernnya di sana ya, data mining ini disebut juga jual beli data. Nah, sangat krusial saya kira ini ya yang harus dilindungi. Monetisasi data ya. Kita sebagai pemberi data tiba-tiba dikirimi email promosi kan, karena kemarin ngisi kuesioner di sini kok besoknya dapat email atau dapat WA promosi pinjaman online ataupun yang lain. Nah, itu kan berarti data yang kita berikan kemarin tidak digunakan atau tidak disimpan dengan baik ya oleh pengelola data. Jejak digital, nah ini juga sekarang sangat menjadi perhatian gitu. Perilaku online masyarakat untuk surveillance, nah, terkait dengan peduli lindungi ya, pengawasan masyarakat. Kemudian data flow, perpindahan data. Nah, ini bagaimanakah mekanismenya kalau saya perlu mentransfer data atau pihak luar mau mengambil data dari Indonesia, ataupun sebaliknya pemerintah Indonesia butuh mengakses data warga negaranya yang sedang ada di luar negeri. Nah, itu bagaimana cara pengaturan informasinya, perpindahan informasinya, itu harus juga diatur di dalam RUU ini. Saya kira ini poin-poin yang cukup penting untuk bisa dituliskan secara undang-undang. Oke, baik. Jadi kurang lebih itu sedikit highlights dari mata kuliah data mining ya.
mudah-mudahan tidak terlalu panjang untuk pertemuan pertama. Review saja ya, saya kira ini insight kepada mata kuliah ini secara keseluruhan, dan nanti kita mulai pertemuan berikutnya itu akan masuk ke sisi teknisnya. Jadi kita mungkin tidak akan membahas cakupan yang begitu luas ya, khususnya tadi dari segi etika hukum, saya kira itu di luar pembahasan mata kuliah ini. Tapi bagi yang ingin mencoba mencari informasi lebih terkait itu, bisa mengambil di mata kuliah yang ditawarkan di program studi lain ya. Saya kira di Fakultas Hukum kemarin saya sempat lihat itu ada mata kuliah Cyber Law ya, dari sisi aspek hukum bagaimanakah hukum terkait permasalahan cyber. Nah, itu saya kira mereka teman-teman di Fakultas Hukum yang lebih paham ya kontennya seperti apa, ataupun juga yang terkait dengan kebijakan publik ya terkait data mining ini, mungkin bisa mengambil di prodi, saya tidak tahu kebijakan publik itu dari mana ya, administrasi negara barangkali ya, atau juga ilmu komunikasi yang juga terkait dengan bidang data mining. Tapi yang akan kita bahas di minggu depan kuliahnya adalah tentang ini, teknik pre-processing data. Jadi langkah awal untuk bisa menggunakan data di dalam data mining itu adalah dapat melakukan pre-process. Oke, terakhir untuk e-learning ilmu tadi saya cek jam 9:30 tadi yang join di sana ada 10 orang ya, termasuk saya. Berarti masih ada baru 9 mahasiswa, jadi silakan Anda segera gabung di e-learning karena nanti semua materi akan saya update di sana. Juga untuk pertemuan saya kira tidak setiap, karena ini kuliahnya masih daring ya untuk semester ini, maka tidak setiap pekan, tidak setiap minggu itu akan ada Google Meet seperti ini. Jadi bisa jadi minggu depan itu nanti akan saya share video untuk penjelasan materi. Jadi tidak harus selalu Google Meet ya. Nanti akan saya infokan kapan nanti sesi untuk Google Meet. Jadi silakan Anda cari di sana ya, path-nya jangan keliru karena ada banyak data mining baik dari prodi informatika maupun dari prodi yang lain, dan juga cari yang terbaru ya di semester genap 21-22 ya, karena mungkin di semester genap 20-21 ada juga ya, mungkin yang semester sebelumnya juga ada. Nah, supaya tidak keliru masuk kelas, silakan Anda cari path-nya seperti ini. Lalu yang penting lagi, tolong diubah kolom NPM, NIM, NPT nama lengkap ini supaya tidak hanya nama saja, tetapi Anda tambahkan NPM di situ. Karena tidak ada kolom khusus kan untuk NPM, jadi digabungkan saja antara NPM dengan nama. Jadi tulisan NPM, lalu kasih spasi, lalu tuliskan nama Anda ya. Jangan underscore atau jangan strip ya. Dibuat seragam saja supaya nanti akan memudahkan saya untuk memberikan penilaian ya yang ada di sana, supaya urut nanti berdasarkan NPM gitu, akan lebih mudah. Jadi ini ya aturannya, tolong dilengkapi. Nanti akan berkala saya cek dan yang belum akan saya ingatkan ya. Baik, mungkin ini yang